pin dalam ini ya. Pada switch dimmer KYZ itu mempunyai 3 pin ya teman-teman, mempunyai 3 pin yang mana ketiga pin ini mempunyai fungsi dan peranannya masing-masing ya. Jadi kita gambar dulu. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mr. Wiring ya. Saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah support channel saya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang switch dim ya. Ini switch dim, ada 3 buah switch dimmer atau 3 buah switch lampu jauh ya, yang lampu dekat. Yang satu kodenya KYZ, yang kedua itu K59, yang ketiga K46 ya. Jadi kita akan mengulas perbedaan antara ketiga switch dimmer ini ya. Untuk KYZ itu pemakaian pada motor Supra FI ya, Repo FI dan Vario Tekno Karbu ya. Jadi pada kode KYZ ini motor yang menggunakan ketiga motor tadi ya teman-teman. Dan buat switch dimmer K59 itu motor yang menggunakan adalah motor Vario 125 dan motor Vario 150 ya, yang lampunya sudah LED ya. Dan untuk switch dimmer K46 ini penggunaannya pada motor Vario 110 ya teman-teman. Vario 110 yang tidak memakai radiator ya. Jadi kita akan mengulas tentang perbedaan dari jalur dan bentuk fisik dari ketiga switch dimmer ini ya. Sebelum kita membahas tentang perbedaannya, saya akan membuka dulu ya bagian dari switch dimmer ini ya. Oke teman, sebelum lanjut kita ke video, jangan lupa like, subscribe ya, supaya teman-teman tidak ketinggalan video selanjutnya dari Mr. Wiring ya. Oke. Jadi teman, ini sudah saya buka ya bagian dari switch dimmernya. Ketiga buah switch dimmer ini atau tombol lampu jarak jauh ini sebenarnya itu mempunyai fisik yang sama ya teman-teman. Mempunyai fisik yang sama antara ketiga dari switch dimmer ini ya. Sekilas berbentuk sama ya. Yang ini KYZ dan yang ini K59 dan ini K46 ya. Pertama kita akan pahami dulu tentang switch dimmer KYZ ya. Jadi kedua buah switch ini kita geser dulu ya. Yang pertama kita bahas dulu tentang switch dimmer KYZ. Jadi bentuk dari pin dalam ini ya, pada switch dimmer KYZ itu mempunyai 3 pin ya teman-teman. Mempunyai 3 pin yang mana ketiga pin ini mempunyai fungsi dan peranannya masing-masing ya. Jadi kita gambar dulu ketiga pin dari switch dimmer pada switch KYZ ini ya. Dan ini kaki yang pertama, kaki yang tengah, ini yang kaki yang ketiga. Jadi pada kaki yang di sini ini berfungsi sebagai lampu dekatnya ya, lampu dekat. Dan sebelah kanan itu berfungsi sebagai lampu jarak jauhnya ya, jarak jauh. Dan yang tengah ini sebagai input arus ya. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi pada saat tombol lampu ini berada di kaki atau berada di bagian bawah
itu arus yang mengalir itu adalah dari input arus ini, atau kaki yang berhubungan adalah input arus dengan lampu dekatnya. Jadi seperti ini ya teman-teman. Ini pada saat lampu dekat ya. Begitu juga sebaliknya. Ketika lampu jauh, itu arus yang mengalir itu dari input arus ke kaki lampu jarak jauhnya. Jadi gitu ya teman-teman, dari switch dimmer KYZ ini. Jadi sekilas tentang KYZ. Selanjutnya kita beralih ke switch dimmer K59 ya, K59A11. Jadi pada switch dimmer K59 ini mempunyai dua buah kaki ya teman-teman, cuma mempunyai dua buah kaki. Jadi fungsi dari switch dimmer ini sebagai pemutus dan penghubungnya ya. Ini kita gambar dulu. K59 ini KYZ, ini K59. Jadi pada saat tombol lampu dekat ya, itu yang terhubung adalah putus ya teman-teman. Dikatakan putus itu tidak terhubung dengan ini lampu jauh, lampu dekatnya. Dan ini lampu jauh. Pada saat tombol switch ini atau tombol lampu dekat ini berada di kaki bagian lampu dekat, itu arusnya tetap stabil sini ya, dan akan menuju ke lampunya, ke lampu. Dan pada saat tombol kita pindahkan ke lampu jauhnya, maka arus lampu dekat akan terhubung dengan lampu jauh dan kabelnya langsung juga ke lampunya. Jadi seperti itu ya teman-teman tentang switch dimmer K59 ya, sekilas tentang K59. Jadi selanjutnya kita akan bahas tentang switch dimmer K46. Jadi ini yang spesial dari switch dimmer pada Honda. Switch dimmernya itu mempunyai dua tingkat ya, ya teman-teman. Jadi kita buat dulu. Ini switch dimmer K46 ya. Ini switch dimmer K46. K46 itu mempunyai dua buah tingkat. Dari switch dimmernya. Yang pertama itu tingkatnya ada mempunyai dua buah pin, dan tingkat yang kedua itu mempunyai 3 buah pin. Jadi seperti ini ya teman-teman. Yang di bawah itu 3, yang di atas itu ada 2. Jadi pada saat tombol lampu ini berada di kaki bagian dekat atau lampu dekatnya seperti ini ya teman-teman. Jadi kaki yang terhubung antara pin ini adalah oh ya teman-teman. Jadi ini saya buat dulu. Ini kabelnya kuning. Ini pada motor Vario 110 ya teman-teman. Ini kuning dan ini hitam coklat. Ini 12 volt ya teman-teman. Ini kuning sebagai pemicu atau masanya. Ini terpisah ya teman-teman. Pada switch dimmer ini, yang bagian sini itu terpisah ya teman-teman. Terpisah pada bagian dalam. Ini kabelnya itu berwarna biru putih. Dan ini kabelnya berwarna biru, ini putih. Jadi pada saat tombol lampu itu berada pada lampu dekat, maka arus yang terhubung adalah kabel kuning dengan kabel putih ya teman-teman. Jadi ini pada saat lampu dekat, dan kabel hitam coklat ya, kabel hitam coklat, dan
kabel biru putih itu belum terhubung ya teman-teman. Ini pada saat tombol lampu itu berada pada bagian dekatnya. Jadi sekali lagi ini untuk Vario 110 ya teman-teman. Vario 110 itu mempunyai 2 buah tingkat ya switchnya seperti ini. Dan pada saat tombol lampu ini kita pindahkan ke jarak jauhnya, maka arus yang mengalir akan berpindah ke kaki sebelahnya. Ada 3. Sekali lagi ini terpisah ya teman-teman. Pada saat lampu jauh itu kabel yang terhubung atau pin yang terhubung adalah kabel kuning dengan biru, dan kabel kuning dengan putih juga terhubung ya. Ini lampu jauh. Dan kabel hitam coklat yang ini akan terhubung ke biru putih. Ini sebagai arus ke speedo ya. Atau LED yang ada di speedo itu ya teman-teman, atau lampu jarak jauh, penandanya itu ya, sebagai pemberi tanda pada speedonya ya teman-teman. Itu ada gambar lampu kecil, itu warnanya itu biru ya. Jadi ini fungsi dari arus 12 volt di sini untuk menghidupkan lampu kecil yang ada di speedo ya. Jadi untuk switch atau switch dimmer pada K46 ini, buat teman-teman itu jangan asal jumper ya teman-teman. Jika teman-teman menemui kasus lampu depannya itu, lampu jarak jauhnya itu tidak hidup, jangan coba-coba teman-teman jumper antara kabel kuning dengan kabel hitam laras coklat ini ya, karena ini beda jalur. Jadi ini saya kasih pemisah supaya teman-teman tidak gagal paham ya. Jadi ini antara kabel kuning ini dengan hitam coklat ini tidak boleh disambung ya. Jadi ini positif dan ini negatif. Jadi ketika teman-teman menjumper ini, maka otomatis lampunya itu akan putus ya. Jadi itu sekilas tentang ketiga buah switch dimmer ini ya. Buat teman-teman yang ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Komentarnya ya teman-teman. Kita belajar bareng ya, belajar bersama. Jika saya salah dalam penyampaian, teman-teman mohon koreksi di kolom komentar ya. Dan jika ilmu ini bermanfaat buat teman-teman, dan jangan lupa share ke teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain tidak asal jumper ya, atau tidak rugi dalam bola lampu K46. Ini khusus K46 ya teman-teman, karena bola lampu atau lampu K46 ini harganya itu cukup mahal ya teman-teman, sekitar 700 ribuan harganya ya. Oke, mungkin sekilas tentang ketiga buah switch dimmer ini. Kalau lebih kurangnya saya mohon maaf. Jangan lupa like, subscribe-nya ya. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.